Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap menyimak video pembelajaran kali ini? Nah, baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hubungan sebab akibat dan kalimat majemuk bertingkat. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Siti Azizah Nurul Rohmah, NIM 22206049, Prodi PGMI, alamat asal Nganjuk. Ada 3 kriteria tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan informasi tentang hubungan sebab akibat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menuliskan hubungan sebab akibat menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Apakah kalian tahu hubungan sebab akibat itu apa? Jadi, hubungan sebab akibat adalah hubungan antara dua peristiwa di mana satu peristiwa atau sebab menyebabkan terjadinya peristiwa lain yang dapat disebut akibat. Ciri-ciri hubungan sebab akibat. Sebab bisa disebut juga dengan alasan atau faktor yang menyebabkan sesuatu terjadi. Sedangkan akibat adalah hasil atau dampak yang terjadi sebagai respon dari sebab. Contoh hubungan sebab akibat kali ini Ibu akan memberikan kalimat yang menggunakan hubungan sebab akibat. Contoh yang pertama, hujan turun dengan lebat. Itu bisa disebut sebab, akibatnya jalanan menjadi banjir. Contoh yang kedua, sebabnya Budi belajar dengan rajin setiap hari. Akibatnya nilai ujiannya bagus. Contoh yang ketiga, Zafran tidak sarapan pagi. Itu bisa disebut sebab, akibatnya Zafran merasa lemas saat di sekolah. Perhatikan gambar berikut ini. Kali ini Ibu akan memberikan contoh berupa gambar. Gambar yang pertama merupakan sebab dan gambar yang kedua merupakan akibat. Jika diubah menjadi kalimat hubungan sebab akibat akan seperti masyarakat membuang sampah di sungai, akibatnya terjadi banjir. Ibu akan memberikan contoh yang lain. Gambar yang pertama yaitu sebab, gambar yang kedua yaitu akibat. Jika dijadikan kalimat hubungan sebab akibat, Andi rajin belajar. Akibatnya nilai ulangan Andi mendapatkan nilai yang bagus. Materi selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk bertingkat itu? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat, yakni kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat tersebut digabung menggunakan konjungsi atau kata hubung. Materi sebelumnya, kalimat majemuk bertingkat digabungkan oleh konjungsi. Apa sih konjungsi itu dan fungsinya untuk apa? Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat atau kalimat-kalimat. Hubungan sebab akibat dihubungkan dengan konjungsi karena, sebab, akibat, sehingga, dan maka. Untuk lebih memahami materi pada kalimat majemuk bertingkat sebab akibat, mari kita berlatih bersama-sama. Coba kalian perhatikan dan baca kalimat berikut ini. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Pertama-tama, kalian harus menentukan manakah konjungsi pada kalimat tersebut. Apakah kalian tahu? Kata hubung atau konjungsi dari kalimat tersebut adalah sehingga. Ketika kalian sudah menemukan konjungsi atau kata penghubungnya, maka di depan kata penghubung disebut induk kalimat, sedangkan di belakang kata penghubung disebut anak kalimat.
Mari kita tentukan mana yang induk kalimat dan anak kalimatnya. Induk kalimat yaitu tanaman ini kekurangan air, sedangkan anak kalimatnya adalah menjadi layu. Nah, setelah kalian sudah menentukan konjungsi lalu menentukan induk kalimat dan anak kalimatnya, berikutnya kalian harus menentukan manakah sebab dan manakah yang akibat. Ingat, sebab merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu, sedangkan akibat merupakan akhir atau hasil sesuatu. Nah, kira-kira induk kalimatnya merupakan sebab atau akibat? Ternyata induk kalimatnya merupakan sebab, sedangkan anak kalimatnya merupakan akibat. Supaya kalian lebih paham, Ibu memiliki contoh yang lain. Perhatikan kalimat yang Ibu berikan. Tanaman itu dipupuk secara teratur, maka pertumbuhannya baik. Kalian harus menentukan mana konjungsi atau kata hubungnya. Konjungsi atau kata hubungnya yaitu maka. Setelah kalian menentukan konjungsi atau kata hubungnya, kalian harus menentukan induk kalimat dan anak kalimat. Ingat, induk kalimat ada di depan konjungsi, sedangkan anak kalimat ada di belakang konjungsi. Induk kalimatnya yaitu tanaman itu dipupuk secara teratur, sedangkan anak kalimatnya yaitu pertumbuhannya baik. Setelah kalian sudah menentukan konjungsi atau kata hubungnya dan menentukan induk kalimat dan anak kalimat, kalian harus menentukan induk kalimat itu sebab atau akibat. Ternyata induk kalimatnya adalah akibat, sedangkan anak kalimatnya merupakan sebab. Sekian dan terima kasih. Semoga materi-materi yang telah dijelaskan tadi membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.